Deklarasi Juanda dilanjutkan dengan deklarasi Daulat Maritim yang masih senafas dengan wawasan Nusantara, di mana seluruh kapal baik komersial, kapal pribadi maupun militer yang melewati laut tengah pulau-pulau Indonesia, terutama kapal niaga, harus bayar asuransi senilai 5% dari nilai barang yang diangkut. Ketika telah membayar pajak, ada bendera yang dinaikkan di ujung tiang kapal, semacam materai yang artinya sudah taat bayar cukai asuransi Indonesia. Dunia akan marah, memang sudah pasti. Tetapi kita harus bisa bagi-bagi permen. Kita harus pandai berbagi dengan Singapura dan Malaysia, misalnya dengan mereka mendapat 5-10%. Amerika dan Tiongkok dapat 10-20%. Indonesia tetap dapat 60-70%. Inilah Indonesia yang baru yang akan membuat Indonesia berdaulat. Semua itu berbeda dengan kondisi saat ini. Konsep bernegara yang tidak tergantung dengan uang asing, seperti yang dikerjakan para pejabat pada periode ini, yang selalu bergantung pada pinjaman ataupun hutangan kepada negeri seperti Amerika ataupun Tiongkok. Itulah yang membuat Indonesia terjebak menjadi negara tengah atau middle income country selamanya. Untuk itu Indonesia harus berubah, harus berani, harus kompak. Satu visi, satu misi, yaitu membuat Indonesia berdaulat. Salah satunya kedaulatan laut, beserta kemanfaatan laut serta isinya selama ini. Wilayah Indonesia hanya mengalami kerugian dari sektor lingkungan laut akibat 10.000 kapal asing yang melewati perairan Indonesia tanpa kita dapat benefit apapun, terutama benefit secara finansial. Kita dapat meraih kedaulatan laut dengan membuat semua yang melewati Selat Malaka membayar cukai. Diharapkan dengan nilai barang 2.000 bilion atau 20.000 bilion dolar, 5% yang kurang lebih Indonesia mendapat 200 triliun rupiah per tahunnya. Sebagai bargaining power atau faktor penggentar secara politik maupun ekonomi terhadap negara tetangga ataupun negara lain. Ini menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa jika pemahaman tentang wawasan Nusantara diterapkan secara langsung dan menyeluruh. Bukan tidak mungkin secara kekuatan politik dan ekonomi mampu menandingi atau sebagai penguasa di Asia Tenggara hingga dunia. Karena potensi Selat Malaka yang berada di wilayah perairan Indonesia menjadi keuntungan jika kita bisa memanfaatkan wilayah tersebut. Apalagi Selat Malaka menjadi salah satu selat tersibuk perekonomian dunia. Hilir mudik kapal-kapal dari Timur Tengah, Afrika, Eropa menuju Tiongkok atau bagian Asia lainnya harus melewati Selat Malaka ini. Inilah yang menjadi concern atau perhatian utama kita ke depannya, bahwa kita harus bisa mengelola wilayah laut kita, wilayah laut Indonesia. Jika tidak, maka sangat akan percuma dengan segala anugerah yang diberikan Tuhan kepada Indonesia. Dengan kekayaan alamnya, faktor geografisnya, kita bisa menjadikan negara ini sebagai negara superpower berikutnya. Bukan tanpa sebab. Karena dengan semua kandungan mineral, semua potensi alam lainnya, baik dari segi kebutuhan makanan ataupun kebutuhan sumber energi jarang atau real earth mining, itu bisa kita kelola jika kita mau. Apalagi sejak zaman dulu Indonesia atau wilayah Nusantara menjadi wilayah rebutan para bangsa Eropa atau bangsa Barat karena kebutuhan komoditas seperti rempah-rempah, makanan, dan yang lainnya. Itulah mengapa Indonesia bisa menjadi salah satu negara